kabarnya nih kalian nih? Kalian kan tuh mudah-mudahan pada sehat-sehat semua ya. Oh ya, untuk yang merayakan Idul Fitri, aku mengucapin minal aidin wal faizin untuk semuanya. Udah lama ya guys ya, aku tuh nggak cerita-cerita sama kalian. Waktunya aja sih. Oke guys, sekarang aku tuh baru aja baca-bacain email-email yang cerita-cerita horor. Aku mau cerita nih, kalian tahu nggak, ada tuh ternyata tuh bener-bener ada gitu kisah santet gitu yang bener-bener kejadian. Tadinya aku juga agak nggak percaya, tapi ternyata bener-bener ada nih guys katanya. Jadi cerita ini tuh terjadi sama kakaknya Mbak Santi yang ngirim cerita ini. Oke, begini ceritanya. Aku mau cerita harus ambil posisi dulu ya guys ya, biar kalian tuh paham gitu. Begini. Nah, cerita ini tuh berawal ketika kakaknya Mbak Santi itu dikenalin sama salah satu cowok. Nah, cowok itu adalah temen dari temen tongkrongannya dia. Sebut aja temen tongkrongan dia tuh si A ya. Nah, si A ini bawa temen lagi, sebut aja si R nih. Nah, sedangkan Mbak Santi waktu itu juga dikenalin juga, sebut aja kakaknya Mbak Santi ini namanya Mbak Septi, almarhum ya, udah meninggal nih guys. Nah, Mbak Septi ini akhirnya dikenalin sama si R ini. Dia kenal-kenal, cita-cita deket-deket, akhirnya si R ini tuh suka gitu sama Mbak Septi. Tapi Mbak Septi sendiri tuh kayaknya dia, karena waktu itu dia tuh fokus sama kuliahnya dan memang dia mau ngambil S2 juga, jadi dia memutuskan emang nggak mau gitu, nggak mau nerima pacaran waktu itu kan. Nah, Mbak Septi ini kan nolak gitu, dan nolaknya juga nggak marah-marah gitu, istilahnya nggak ada penolakan yang marah atau gimana gitu kan sama si cowok ini, si R ini. Nah, karena nggak ada masalah gitu kan si R sama si Mbak Septi sendiri, walaupun ditolak. Nah, suatu hari si R ini datang ke rumahnya Mbak Septi. Dia tuh ngasih makanan guys, ngasih nasi goreng gitu buat Mbak Septi. Tapi dia datang tuh cuma ngasih satu nasi goreng doang gitu, nggak buat keluarga, nggak buat Mbak Santi juga gitu, cuma buat Mbak Septi doang. Mbak Septi pun nggak curiga dan semua keluarga juga nggak curiga guys. Akhirnya Mbak Septi makan gitu nasi gorengnya sampai habis. Besokannya Mbak Septi tuh perutnya sering sakit dan tiba-tiba dia muntah-muntah terus, muntah-muntah darah gitu. Yang tadinya dia nggak pernah sakit, dia tuh jadi sakit tuh guys ya, sakit gitu kan. Nah, si adiknya si Mbak Septi ini kan Mbak Santi ya, si Mbak Santi ini bilang, kok bisa kak gitu, tadinya kan nggak ada apa-apa kok dirimu jadi sakit gitu. Akhirnya kita coba bawa ke dokter, kata Mbak Santi. Di dokter pun kata dokter tuh ya cuma emah biasa aja gitu kan, tapi nggak ada yang sampai gimana-gimana. Tapi tuh Mbak Septi sendiri nggak bisa buat makan gitu guys sih, kalau makan tuh ya dia keluar lagi. Nah, suatu hari di hari Jumat tuh, waktu itu katanya Jumat siang setelah zuhur, si Mbak Septi ini dikasih makan, terus dia muntah. Nah, muntahannya itu ada pecahan-pecahan kaca gitu guys. Itu yang akhirnya orang tuanya Mbak Septi sendiri itu merasa ada yang janggal gitu kan akan hal ini. Mereka tuh akhirnya mulai cari orang-orang pinter nih guys untuk ngobatin si Mbak Septi. Tapi tetap aja malah tambah parah gitu katanya. Dia tuh tambah kayak muntahnya tuh udah keluar darah semua, terus sulit untuk makan, sampai bobot berat badannya pun turun drastis gitu. Yang tadinya gemuk banget sekarang jadi kurus banget tulang gitu. Akhirnya waktu habis lebaran kemarin, mereka tuh manggil seorang yang bisa ruqyah gitu kan, seorang yang bisa ruqyah lah ini Mbak Septi gitu. Nah, pada saat di ruqyah itu Mbak Septi tuh muntah-muntah guys, muntah-muntah parah banget muntahnya. Dan muntah kali ini kata adiknya gak keluar paku atau kayak beling-beling, gak, tapi keluar ulet-ulet kecil guys. Ulet kayak lindung kali ya,
dibilang ular juga katanya kecil, tapinya ular gitu kecil katanya, tapi dia yang keluar terus, muntah tapi keluar itu terus, itu yang membuat warganya khawatir. Tapi Mbak Septi sendiri bilang udah nggak apa-apa, ini udah enakan gitu, udah muntahin terus semuanya tuh, udah muntah tuh berdarah, keluarnya juga ular-ular gitu. Habis itu Mbak Septi santai gitu, oh bisa dikasih minum, bisa makan, bisa minum gitu seperti biasa. Sempat ngobrol juga sama orang tuanya. Udah lah akhirnya menurut orang tuanya, oh anak gua alhamdulillah nih udah sembuh gitu kan, nggak ada istilahnya, nggak ada muntah, nggak ada apa gitu, sehat kembali, bisa turun dari tempat tidur, jalan gitu kan. Udah senang tuh guys. Tapi ternyata pas asar Mbak Septi meninggal dunia guys. Tiba-tiba dia tuh ya lemes dan meninggal dunia gitu aja. Itu kisahnya dari Mbak Santi gitu. Kenapa Mbak Santi tuh yakin kalau itu adalah santet gitu? Karena si yang Rukia ini bilang gitu kalau ini bukan sesuatu yang normal. Mana ada orang muntah keluar kayak ular ya, bukan ulet ya, tapi ular ya, panjang gitu, cuman nggak besar sih, cuman panjang aja. Nah itu keluar gitu dari mulutnya. Kemudian yang Rukia bilang, apakah ini sebelum mbaknya itu istilahnya kejadian sakit-sakitan gini gitu, apa ada sesuatu hal yang dimakan gitu? Terus ya adiknya bilang, karena waktu itu kan yang nerima itu adalah adiknya si Mbak Septi itu, si Santi ini. Adiknya bilang gitu kalau mbaknya itu memakan nasi goreng gitu, kiriman dari cowok yang memang suka sama dia, tapi kan mbaknya ini emang gak suka gitu. Oh akhirnya kan meninggal tuh si kakaknya kan almarhum meninggal. Nah si R ini yang ngirimin nasi goreng itu dateng guys, dan dia tuh nggak mau masuk ke rumahnya Mbak Septi, jadi dia cuma di luar aja, jadi nggak mau ngeliat jenazahnya, cuma di luar aja gitu. Dan juga nggak salaman juga sama pihak keluarga. Itu yang membuat Mbak Santi itu menjadi yakin gitu kalau ada sesuatu antara kakaknya sama itu, pasti ada sesuatu, karena memang ya seperti itu, dia nggak mengucapkan bela sungkawa atau salaman sama pihak keluarga, tuh nggak ada gitu. Itu katanya guys. Itu aja cerita dari saya kali ini ya. Hati-hati ya guys ya, kalian nih siapapun nih kalau misalnya terima makanan gitu dari orang yang istilahnya kalian tolak gitu, kalian nggak suka, baik nggak usah dimakan deh guys. Apalagi makanan dari orang yang kita nggak kenal gitu kan, baik juga nggak usah dimakan gitu. Jaga-jaga aja gitu guys. Oke, udah itu aja ya dari saya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.